Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba membahas masalah kita tunggu keseriusanmu. Waduh, judulnya ini. Kita tunggu keseriusanmu. Ya, seperti yang lagi bucin ya. Begini maksud saya. Saya lihat di salah satu medsos ya, F dan B ya. Ada di sana netizen berusaha mereka diskusi, berusaha dan mengawal kasus ini, kemudian berusaha dengan segala upaya supaya terkuaknya kasus ini. Kemudian juga ada yang dari kuasa hukum Danu, Pak Topan, yang berusaha untuk mengungkap kasus ini dengan melayangkan 3 surat kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda. Bentuk keseriusan, ya. Kemudian juga bentuk keseriusan dari para YouTuber mengawal kasus ini, itu pun bentuk keseriusan untuk mengawal kasus. Nah, seharusnya nih ya, ini menurut pikiran saya dan menurut pikiran normal, apa namanya? Menurut pikiran normal, harusnya yang lebih serius adalah pihak keluarga. Harusnya ya, yang lebih serius itu. Mulai keluarga almarhum terutama ya. Mulai kalau di sana almarhum itu adalah Ibu Tuti Amelia dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, harusnya yang lebih serius adalah pihak keluarga di sekelilingnya. Ini menurut saya ya, yaitu suami, anak, itu yang terdekat dulu. Baru saudara-saudaranya. Kalau Ibu Tuti punya kakak, berarti kakak-kakaknya. Amelia, ya yang terdekat ada orang tuanya. Atau bisa jadi kalau misalkan ada keseriusan, bisa jadi dari pacarnya Amelia. Kalau memang ada keseriusan ya. Saya lihat punten-punten ya. Eh, saya nggak tahu apakah memang sudah dilakukan atau belum, tapi belum terlihat di up atau di media, di berita atau di YouTube, di mana bentuk-bentuk keseriusan ini, bentuk-bentuk untuk mengungkap kasus ini, saya tidak melihat gitu. Mohon maaf jika saya salah. Jika saya salah, mohon maaf. Siapa tahu misalkan, oh sudah, Fred, sudah ada bentuk keseriusan nih dari keluarga, misalkan dari Pak Yosef lewat channelnya siapa gitu. Ada keseriusan nih, kita berusaha untuk melaporkan ke anu, kita bicara ke anu, melaporkan ke anu gitu ya. Oh sudah ada, mohon maaf kalau begitu. Tapi ini menurut pantauan saya selama ini, saya tidak melihat gitu ya. Ada keseriusan dari pihak-pihak keluarga yang terutama yang terdekat. Malah yang lebih sibuk mengurus saya lihat seperti YouTuber, malah netizen ya, para pengawal PH-nya Danu ya. Malah ya itulah, ini yang saya jadi pemikiran. Karena kalau sewajarnya biasanya itu adalah pihak keluarga dulu yang berusaha untuk serius. Bisa aja pihak keluarga berkumpul bersama, kemudian mengadakan kerjasama untuk suatu apa namanya, tindakan pelaporan. Kalau pelaporannya misalkan tidak puas dengan tingkat daerah, naik ke tingkat provinsi, kemudian naik juga ke tingkat nasional kalau perlu. Kan itu sebenarnya bisa dilakukan kalau memang betul-betul ya, kita ketahui bahwa di antara semua saksi belum ada terindikasi, dan saksi-saksi terdekat dari keluarga pun semuanya sampai sekarang masih aman, tidak ada keterlibatan ya. Nah berarti kalau aman begitu berarti bukan pelaku. Nah kalau sudah bukan pelaku ya sebenarnya harus berusaha untuk membuka kasus ini, berusaha dengan sekuat tenaga mengupayakan dari
dari pihak keluarga terdekat ini. Ya baik itu Pak Yosep, yaitu baik Yoris, ya itu yang terdekat sekali tuh, yang terdekat sekali. Ataupun misalkan dari yang lainnya, dari saudara-saudara Ibu Tuti, dari pacarnya Amel. Ini kan orang-orang terdekat sebenarnya. Tapi saya lihat eh, bentuk-bentuk ke arah pengungkapan itu tidak terblow up di media, tidak terlihat. Ya, yang terlihat malah yaitu saya bilang tadi youtuber yang berusaha untuk meng-up, kemudian media-media, kemudian netizen masyarakat yang ada di mana-mana, malah seluruh Indonesia ikut mengawal ini. Ya, kan ini sebenarnya jadi rancu kalau itu. Adanya dalam suatu keluarga, ya kalau kita dalam satu keluarga ada musibah, tentu yang mengupayakan kerja keras adalah satunya keluarga. Boleh jadi misalkan keluarga tidak bisa bertindak karena shock ya, shock kemudian belum bisa move on, kan bisa berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, ya bisa komunikasi dengan kalau perlu dengan tetangganya, kalau perlu dengan kerabatnya, ya itu kan bisa diupayakan, itu sangat-sangat bisa diupayakan, apalagi apalagi ya kalau kita ketahui misalkan ini saya lagi ya, saya bicara masalah kebiasaan, kebiasaan dalam arti bukan berarti saya memberikan apa ya ini memberikan apa namanya ke ketidaksukaan, tetapi ini lebih kepada hal wajar kalau misalkan keluarga yang terdekat itu mengupayakan agar berusaha kasus ini cepat terbuka. Kita ketahui Bapak Yosep adalah orang terpandang di wilayahnya atau dikatakanlah orang penting di wilayahnya. Pengaruhnya masih kuat dan kolega-koleganya bukan orang biasa, orang-orang penting. Artinya Pak Yosep ini orang penting di lingkungannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga pernah datang ke daerah apa namanya, ke daerah beliau, rumah beliau di daerah di dekat beliau, dan itu Pak Yosep sangat terkenal di sana. Artinya disegani oleh masyarakat di sana. Yaitu itu yang saya tahu di lapangan ya. Nah artinya bahwa Pak Yosef punya kolega-kolega penting itu kan bisa dijadikan sebagai sarana untuk bisa membuka kasus ini. Adalah apalagi ada informasi bahwa Pak Yosef dekat dengan Bupati Subang. Ya kalau tidak salah ya, saya dapat info itu ya. Nah, saya nggak tahu apakah betul-betul dekat, karena yang saya lihat sih sebenarnya waktu itu adanya foto Pak Yosep di belakang Pak Bupati. Nah, apakah itu apa namanya memang ada kedekatan? Tapi kalau misalkan ada kedekatan berarti ada hubungan yang baik dengan pejabat. Nah, bisa sebenarnya kan itu bisa lebih baik lagi, aksesnya lebih mudah lagi untuk bisa mengupayakan supaya kasus ini bisa terbongkar. Ya, seperti itu. Ya, ada seorang pejabat tentu bisa mempermudah akses yang lebih baik lagi. Beda-beda kalau misalkan orang-orang biasa yang kena kasusnya ya, orang-orang kampung, orang-orang biasa yang tidak punya kolega yang baik, penting mungkin ini agak kesulitan untuk bisa dia mengungkap ya. Tetapi kalau eh, seorang Pak Yosep yang kita lihat aktivitasnya di luaran sana begitu aktif ya, aktif di organisasi golf ya, jadi atlet juga di sana ya, atlet golf di Subang, dan pernah beberapa kali mendapatkan juara saya lihat dengan Pak Mulyana. Dan berarti mereka adalah orang-orang yang sosialisasinya sangat tinggi, artinya punya hubungan kekerabatan yang sangat tinggi di sana, sangat baik di lingkungannya. Tentunya upaya-upaya itu bisa dilakukan oleh keluarga untuk bisa terungkap kasus ini dengan tentunya bantuan-bantuan dan apa namanya peran serta daripada kolega-kolega yang di sekitarnya. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan, apalagi setelah bergabungnya Yoris dengan Pak Yosep.
dalam satu kuasa hukum, kita berharap ya, dengan adanya gabungnya Yoris waktu itu, kita kita kalau saya bilang dulu kita syukur alhamdulillah, karena dengan bergabungnya begitu secara tidak langsung itu akan memperkuat apa namanya, ya, memperkuat agar supaya kasus ini bisa terungkap, ya kan? Karena ini orang terdekat dua-duanya, yang sebelumnya bentrok misalkan ya, sekarang bersatu. Ini kan jadi akan memperkuat dalam artian bisa terungkapnya kasus ini. Terus di-up, kenapa begini, kenapa begitu, harus apa yang dilakukan, bagaimana supaya bisa terungkap kasus ini. Nah seperti itu. Tapi ya punten-punten sekali lagi, saya tidak melihat aksi atau upaya yang diperlihatkan untuk mengungkap kasus ini. Sekali lagi punten-punten, ini saya melihatnya secara kasat mata. Saya nggak tahu kalau di belakang memang sudah dilakukan. Saya mohon maaf kalau memang seperti itu ya. Nah, kita mengharapkan adalah supaya ada upaya-upaya ke arah sana, dan kalau perlu di blow up di media supaya kita pun ikut mendukung nantinya. Masyarakat kita ikut mendukung ya. Oh ini ada upaya nih dari Kang Yoris, oh ini ada upaya nih dari Pak Yosep, oh ini ada upaya nih dari pacarnya Amel, Diki ya. Diki pun sebagai pacar Amin bisa juga mengupayakan. Dia kan orang dekat dengan almarhumah ya. Kalau dia misalkan ada betul-betul mencintai almarhumah dulu waktu masa pacarannya, kan tidak sebentar pacarannya, cukup lama juga pacarannya ya. Ada beberapa tahun. Tentunya juga kalau dia betul-betul ada rasa iba terhadap almarhumah Amelia ya, Diki ya, sebagai pacarnya, bisa juga mengupayakan itu supaya kasus ini bisa terbuka dengan caranya ya. Mungkin juga Diki punya kolega, punya hubungan, bisa itu mengupayakan ya. Bagaimana supaya dia punya hubungan dengan pihak kepolisian, punya hubungan dengan petinggi-petinggi, mengupayakan seperti itu ya. Nah bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini kan orang-orang terdekat gini, karena beda chemistry-nya ya. Kita kan orang jauh, punten-punten, kita juga nggak kenal dengan almarhum ya. Saya pribadi ya tidak kenal dengan almarhum. Dengan orang-orang terdekatnya juga baru kenal sekarang-sekarang ya. Artinya apa? Chemistry-nya lain. Tapi sekuat ini kekuatan kita untuk bisa mengungkap kasus ini. Nah, apalah lagi keluarga terdekat yang chemistry-nya, hubungannya sudah tidak bisa ada batas lagi ya. Hubungan sedarah ini kan yang sangat luar biasa. Yang harus dilakukan upaya untuk pengungkapan kasus ini. Apapun diupayakan. Kalau perlu materi keluar ya, biasanya kan begitu ya. Biasanya begitu kalau perlu materi keluar tidak jadi masalah. Yang penting terungkap siapa nih pelakunya. Berusaha. Nah itu yang kita inginkan adalah melihat daripada keluarga untuk mengupayakan ini. Ya ini sekali lagi hanya ungkapan. Sekali lagi saya tidak tahu apakah di belakang sana memang sudah diupayakan oleh pihak keluarga. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang itu sudah diupayakan. Karena memang sekali lagi saya tidak melihat dari media. Mudah-mudahan memang sudah diupayakan dan kalau bisa di blow up di media. Biar masyarakat melihat kegiatannya, apa yang sudah dilakukan, dan kita tentunya akan mensupport sebagai masyarakat ya. Baik kalau walaupun hanya supportnya secara moral, doa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah harapan kita masyarakat Indonesia, berharap juga kepada pihak keluarga terdekat untuk bisa lebih mengupayakan ini dan kalau bisa di blow up di media supaya kita bisa mendukung semua. Demikian pagi ini, semoga kasus ini bisa cepat terbuka dan mudah-mudahan di bulan Maret ini mudah-mudahan bisa terungkap kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.